Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aniku Sufaradini. Saya Sahnas Fitri Humaira. Nama saya Ahmad Zikrila. Nama saya Evelino Suryanugroho. Nama saya Tiara Humariah. Nama saya Firan Gumilasari. Kami dari kelas 11 unggulan A. Saya Aniku Sufaradini sebagai moderator akan menyampaikan rincian dari materi kami, yaitu struktur pada tulang orang dewasa yang kekurangan kalsium. Pada materi pertama menjelaskan tentang perbandingan tulang yang sehat dengan tulang yang kekurangan kalsium. Pertama, saya akan memberitahu mengenai perbedaan antara tulang sehat dengan tulang yang kekurangan kalsium, dimulai dari perbedaan ciri-cirinya serta perbedaan strukturnya. Perbedaan dari segi ciri-ciri di antara tulang sehat dan tulang yang kekurangan kalsium yaitu jika apabila tulang sehat digerakkan akan lebih mudah dan tidak terasa sakit. Namun, jika tulang yang kekurangan kalsium akan lebih sulit digerakkan dikarenakan tulang yang mudah rapuh. Yaitu perbedaan dari segi struktur. Bisa kita lihat pada tulang sehat memiliki struktur tulang dan rongga yang sangat padat dan kuat. Namun jika kita bandingkan pada tulang yang kekurangan kalsium, terutama pada orang dewasa, memiliki struktur serta rongga seperti ini, yaitu tipis dan mudah rapuh. Kita akan mengambil contoh yang lebih spesifik, yaitu pada tulang vertebra. Tulang vertebra yang sehat memiliki rongga yang padat serta kuat. Namun jika kita bandingkan dengan tulang vertebra yang sudah kekurangan kalsium, ia memiliki rongga yang berjarak serta tipis dan mudah rapuh. Dan itu nggak jauh beda dengan tulang pinggul, di mana tulang pinggul yang sehat memiliki rongga yang padat dan kuat. Dan sebaliknya, jika tulang pinggul yang sudah kekurangan kalsium, ia memiliki rongga yang tipis, mudah rapuh, dan gampang patah. Nah, perbedaan yang lebih spesifik lagi yaitu pada tulang antara tulang pinggul dan tulang ekor, di mana perekatnya. Nah, jika tulang sehatnya, ia akan menyatu serta kuat dan tidak patah. Namun bisa kita lihat di sini, jika tulang yang sudah kekurangan kalsium, pembatas antara tulang pinggul dan tulang ekornya itu sudah patah dan lebih condong ke depan. Jadi bisa disimpulkan bahwa tulang yang sehat akan memiliki struktur dan rongga yang padat dan kuat serta akan bergerak. Namun jika tulang yang kekurangan kalsium biasanya sehingga akan lebih condong ke depan dikarenakan tulang yang selalu mudah rapuh serta tipis dan gampang patah. Pada materi kedua menjelaskan tentang dampak dari tulang yang kekurangan kalsium. Sebelumnya, kita sudah mengetahui apa saja perbedaan dari tulang yang sehat dan tulang yang kekurangan kalsium. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa saja dampak dan penyebab dari kekurangan kalsium. Orang yang mengalami kekurangan kalsium tidak selalu menunjukkan gejala, terlebih jika kekurangan kalsium baru saja terjadi dalam jangka waktu yang singkat. Namun, pada sebagian orang yang terutama yang sudah mengalami kekurangan kalsium dalam jangka waktu yang panjang dapat terlihat dari beberapa gejala, yaitu seperti kesemutan, kram dan nyeri otot, kejang-kejang, gangguan psikologis seperti depresi, mudah lupa, sering kebingungan, rambut dan kuku yang rapuh, mudah lelah, tulang yang rapuh dan mudah patah walau meskipun tidak mengalami cedera yang serius, dan nafsu makan yang berkurang. Kekurangan kalsium dalam jangka waktu yang panjang dapat menimbulkan beberapa penyakit yang serius seperti osteoporosis, patah tulang, penyakit rakitis, penyakit jantung, tekanan darah tinggi, kanker seperti kanker usus besar, kanker rektum, dan kanker prostat, dan preeklamsia pada ibu hamil. Kekurangan kalsium bisa disebabkan oleh kurangnya asupan vitamin D, pola makan vegetarian, efek samping obat-obatan, dan gangguan penyerapan nutrisi. Penyakit dan medis seperti gangguan hormon, pankreatitis, dan kurangnya albumin juga bisa menjadi penyebab kekurangan kalsium. Selanjutnya di materi ketiga adalah pencegahan pada tulang yang kekurangan kalsium. Tidak hanya itu, penyakit ini bisa menurunkan kekuatan pada tulang sehingga membuat penderitanya akan mengalami kesulitan dalam beraktivitas. Bahkan dalam kasus yang sudah parah, kaum wanita lebih rentan terkena penyakit ini dibandingkan pria. Hal ini sebenarnya bisa dilakukan dengan pencegahan yang jauh sebelum memasuki usia tua. Selain mencukupi kebutuhan kalsium untuk memperkuat tulang, ada beberapa cara untuk mencegah penyakit ini yang dapat kita lakukan dengan cara yang pertama, menjaga postur tubuh saat kita duduk, berdiri, berjalan.
Caranya untuk menjaga kesehatan tulang dan persendian sejak dini, pastikan bahwa kita melakukan itu dengan keadaan tulang sejajar dan tidak bungkuk. Mengonsumsi makanan yang baik untuk tulang, makanan yang memiliki kandungan vitamin K, vitamin C, D untuk mencegah menurunnya kadar kalsium tulang. Selain itu, makanlah sayuran, buah-buahan, pisang, bayam, kacang-kacangan. Lalu menghindari konsumsi minuman bersoda. Menghindari diet yang berlebihan, karena diet secara berlebihan bisa membuat peluang wanita terkena penyakit ini besar. Tubuh yang aktif akan membuat tulang menjadi terlatih dan lebih kuat, seperti latihan fisik, olahraga, bersepeda, berjalan bersantai, untuk memastikan tubuh lebih aktif bergerak. Materi keempat menjelaskan contoh makanan yang mengandung kalsium. Kali ini saya akan membahas tentang makanan-makanan yang mengandung kalsium. Makanan yang mengandung kalsium diperlukan untuk menjaga kesehatan tulang agar tidak keropos. Meskipun asupan kalsium dapat mudah kita dapatkan, alangkah baiknya kita juga mendapat kalsium dari bahan makanan kita konsumsi. Untuk orang dewasa di atas 18 tahun membutuhkan sekitar 700 kalsium per hari. Namun ada kondisi tertentu di mana tubuh lebih memerlukan banyak kalsium, seperti pada ibu menyusui sebanyak 1250 mg kalsium, penyakit celiak 1000 sampai 1500 mg kalsium, dan pasca menopause 1200 mg kalsium, serta untuk orang yang menderita osteoporosis diperlukan sekitar 1000 mg kalsium. Kali ini saya akan membahas tentang makan makanan yang mengandung kalsium tinggi. Pertama ada biji-bijian, misalnya saja 1 sendok makan biji popi atau senilai 9 gram dapat menghemat 126 mg kalsium yang merupakan 13% dari kebutuhan kalsium harian. Kedua ada keju. Kebanyakan keju adalah sumber kalsium yang sangat baik. Namun keju parmesan adalah keju yang mengandung kalsium paling tinggi. Dalam 28 gram keju parmesan bisa mengandung 331 kalsium atau sanggup mencukupi kebutuhan kalsium harian hingga 33%. Ketiga ada yogurt. Yogurt adalah sumber kalsium yang baik juga. Banyak jenis yogurt yang kaya bakteri probiotik hidup yang memiliki berbagai manfaat kesehatan. Satu cangkir atau setara dengan 245 gram yogurt tawar sendiri bisa mengandung 30% kebutuhan kalsium harian, serta fosfor, kalium, dan vitamin B2 dan B12. Ketiga ada salmon kalengan. Berkat tulangnya yang dapat dimakan dalam satu kaleng atau 3,75 ons setara 92 gram sarden sanggup mencukupi kebutuhan kalsium harian hingga 35%. Kelima ada sayuran. Sayuran hijau gelap adalah bahan makanan yang menyehatkan. Beberapa di antaranya juga tinggi kalsium. Sayuran yang termasuk tinggi kalsium yakni seperti kolard hijau, bayam, dan kangkung. Misalnya satu cangkir atau setara 190 gram kolard hijau yang dimasak bisa mengandung 266 mg kalsium, yang merupakan 25% jumlah kebutuhan kalsium harian. Asupan kalsium yang direkomendasikan adalah 1000 mg per hari untuk orang dewasa. Mengonsumsi makan berkalsium sangat dianjurkan bagi wanita berusia di atas 50 tahun, dan setiap orang di atas 70 tahun harus mendapatkan 1200 mg kalsium per hari. Sementara kebutuhan anak-anak berusia 4-18 tahun disarankan untuk mendapatkan 1300 mg per hari. Selanjutnya, ajakan kepada kita semua agar selalu menjaga kesehatan tulang. Jadi teman-teman, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya mengenai dampak dan akibat dari kekurangannya kalsium pada tulang, maka dengan itu kita harus sangat harus menjaga tulang kita agar kita tetap sehat dan terhindar dari penyakit-penyakit tulang yang telah dijelaskan sebelumnya. Maka dari itu, jagalah pola makan kita, makan makanan yang bergizi, menjemur diri di matahari pagi agar kita mendapatkan vitamin D. Kesimpulannya, mulai dini kita harus selalu menjaga kesehatan tulang dengan cara berolahraga dan mengonsumsi makanan atau minuman yang mengandung kalsium dengan tidak berlebihan agar tidak terjangkit penyakit di kemudian hari. Sekian dari kami, mohon maaf bila terdapat kesalahan kata ataupun perbuatan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.